Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas 6B akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai logam mineral Zn. Baik, langsung saja. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sahriyah, NIM 54, akan menjelaskan tentang karakteristik dari Zn. Yang pertama, berwarna kelabu muda, tahan korosi, terus titik lele 419,5 derajat Celcius dan titik didih 906 derajat Celcius. Senyawa yang cukup reaktif. Kemudian karakteristik selanjutnya, reduktor yang kuat, terus termasuk logam berat esensial. Ini merupakan karakteristik dari Zn semua. Selanjutnya yaitu reaksi Zn di alam. Yang pertama, pembuatan pupuk zinc sulfat, di mana reaksinya yaitu Zn plus asam sulfat membentuk zinc sulfat plus hidrogen. Yang kedua, korosi seng di udara, di mana reaksinya yaitu 2Zn plus oksigen membentuk 2ZNO atau seng oksida. Yang ketiga, reaksi Zn dengan tanah. Reaksinya yaitu Zn tanah plus 2H membentuk Zn2 plus 2H tanah. Yang terakhir, korosi pada Zn oleh asam klorida membentuk Zn2 plus 2Cl- plus hidrogen. Baik, saya Evi Juni Saraswati, NIM 69 akan menyampaikan materi mengenai ragam jenis logam mineral Zn. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur Zn merupakan salah satu unsur yang banyak kita temukan di alam. Unsur Zn akan berikatan dengan unsur lain atau senyawa lain untuk membentuk suatu senyawa baru. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut, unsur Zn akan berikatan dengan unsur atau senyawa lain sehingga membentuk suatu senyawa baru yang akan membentuk suatu padatan yang tentunya berbeda tergantung dengan unsur atau senyawa yang berikatan. Senyawa-senyawa baru yang tersusun dari Zn dan unsur atau senyawa lain memiliki konsentrasi Zn yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman memperhatikan gambar pada tayangan berikut. Adapun kegunaan dari logam mineral Zn diantaranya yaitu digunakan untuk melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat. Yang kedua, digunakan untuk bahan baterai. Kemudian, seng dalam bentuk oksida digunakan untuk industri kosmetik, plastik, karet, sabun, pigmen dalam cat dan tinta. Seng dalam bentuk sulfida digunakan untuk industri tabung televisi dan lampu pendar. Kemudian, seng dalam bentuk klorida digunakan untuk pengawetan kayu, serta digunakan sebagai pembentukan inti sel atau DNA dan protein. Logam mineral Zn juga bertindak sebagai antioksidan dan bahan tambahan pupuk. Di sini saya Imam Rosadi, NIM 78 akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu mengenai dampak logam mineral Zn atau seng. Secara garis besar, dampak Zn dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampaknya terhadap lingkungan serta bagi kesehatan atau tubuh. Dampak Zn bagi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Pemicunya yaitu limbah pabrik yang tidak dipurifikasi dengan baik, kemudian penggunaan pupuk yang berlebihan. Ini akan mengganggu dan mengancam keberadaan organisme tanah dan air, baik itu air laut, sungai, atau perairan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dampak Zn bagi kesehatan atau tubuh. Kelebihan Zn ini dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan, bahkan keracunan. Gejala yang ditimbulkan apabila kita mengalami keracunan Zn ini yaitu tubuh merasa sakit, rasa logam dalam mulut, menggigil, pingsan, batuk, serta mata dan kulit yang menjadi kekuningan. Keracunan logam berat seperti Zn ini dapat menyebabkan kerusakan jantung, hati, dan kerusakan pada sistem saraf yang dapat berujung pada kematian.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.